Surat Al-Baqarah ayat 168, ayat 167 masih menjelaskan yaitu bagaimana nanti di akhirat orang-orang yang mereka ikut kepada ajakan-ajakan kekufuran. Mereka akan menyesal dan mereka akan meminta pertanggunganjawab kepada mereka orang-orang yang mengajak kepada kekufuran. Dan penyesalan tersebut tidak berguna kelak di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada manusia-manusia. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, kulu silahkan makan kalian mimma akan sebagian apa saja fil ardi yang ada di muka bumi halalan halnya yang halal thayyiban yang bersih wala tattabi'u khutuwati syaitan kalian jangan sekali-kali mengikuti jejak langkah setan hiasan setan karena sesungguhnya setan adalah musuh yang sangat jelas terhadap orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita hendaknya yang masuk ke perut kita harus yang halal. Ya, harus diperhatikan. Ya, makanan, minuman yang masuk ke mulut kita, ke perut kita harus diperhatikan, harus makanan dan minuman yang halal. Baik halal zatnya maupun halal sifatnya. Apa daripada keuntungan makanan halal diantaranya dijelaskan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi halaman 553 dijelaskan faidah makanan yang halal. Jadi wajib kita menjaga diri kita dari makanan yang haram atau dari makanan hasil dari yang haram. Yang pertama keuntungan buah dari makanan halal al-inhadu lit-ta'ati wal ibadah. Yaitu bangkitnya anggota di dalam ketaatan dan ibadah. Artinya semangat bangkit ya, semangat dorongan kuat untuk melaksanakan taat dan ibadah. Yang kedua, istijabatud du'a, diijabah doa. Yang ketiga, salahud dzurriyyah, kesolehan anak turunan. Menjadi soleh anak turunannya. Yang keempat, al-hikmatu wa tanwirul qulub wa tanwirul qalbi, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terangnya hati. Yang kelima, at-tadawi minal amrad, menjadi obat dari segala penyakit. Ini berkah makanan yang halal. Jadi di antara keuntungan kegunaan makanan yang halal paling sedikit 5 hal. Yang pertama, bangkitnya hati kita, anggota badan kita untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Artinya tidak berat, menjadi enteng badan kita, mulut kita, ya ini jadi ringan untuk melangkah ke masjid ringan, melangkah ke majelis ilmu ringan, ya melakukan amal soleh menjadi ringan. Ini berkah apa? Makanan yang halal. Untuk memaafkan orang lain ringan, ya. Jadi seluruh amal soleh menjadi ringan. Baik itu amal soleh yang zahir yang berhubungan dengan anggota badan atau amal soleh yang berhubungan dengan hati. Ya, jadi orang pemurah, jadi orang yang tadinya pelit jadi pemurah, murah, mudah untuk mengeluarkan hartanya fisabilillah. Ini berkah apa? Makanan halal. Pokoknya kalau udah orang makanannya halal, waduh udah untungnya besar dunia dan akhirat. Keuntungannya sangat besar di dunia dan di akhirat. Yang pertama, dia akan bangkit semangat di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Bangun gak sulit untuk tahajud.
ya itu kaburakan wae. Gitu. Kalau orang betul-betul yang masuk perutnya makanan yang halal, mudah untuk menerima nasihat orang lain, mudah untuk menerima saran-saran baik dari orang itu, tidak ego ya, tidak egois. Ya itu berkah makanan yang halal. Yang kedua istijabatud doa. Doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, babari yang ijabah doa masing benar ya bakat tuangan orang ya. Yang masuk ke mulut kita usahakan yang halal. Yang ketiga, salahud dzurriyyah, anak cucu menjadi soleh. Tuh, bisa yang saroleh tak anak inci urang. Kade tong di para banu haram ya, nu halal. Yo budak-budak teh saroleh, balager, taraat ka Gusti Allah. Ya gitu. Ini berkah makanan yang halal. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Turunannya menjadi turunan yang saleh. Berkah makanan yang halal. Yang keempat, al-hikmah wa tanwirul qalbi. Ya, hatinya akan dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat. Dan hatinya menjadi terang. Yang tadinya gelap, hatinya menjadi terang. Berkah makanan yang halal. Yang kelima, menjadi obat dari segala penyakit. Tuh jadi ubar. Ya, di mana orang nuangkat tuangan nu halal eta jadi obat penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin terobati ya. Jadi makanan halal itu obat ya dari segala penyakit. Ketika kita punya penyakit lalu kita makan yang halal tentunya dengan aturan-aturan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadi obat kepada penyakit-penyakit hati kita ya.